dengarkanlah seruanku, janganlah lalu. Yesus, Yesus, dengar seruku, waktu menjemput umatmu. Ingatlah aku, Yesus, Yesus, dengar seruku, waktu menjemput umatmu. Ingatlah aku. Baik, saya akan bacakan Yohanes 3 dari pasal 1 sampai 21. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali, dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging ada daging, dan apa yang dilahirkan dari roh ada roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup ke mana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal ini terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengenal hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya bahwa aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak-anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian. Hadirkan cintamu di sekelilingku, Engkau Yehova Shammah. Shalom semuanya, hari ini saya ada di rumah sakit di dekat rumah saya.
Di belakang saya ini adalah Northern Hospital, bangunan hijau itu, dan juga ini rumah sakitnya yang lama, itu ada extensionnya. Terus di sebelahnya rumah sakit tadi itu ada shopping mall yang besar, Pacific Epping. Saya ada di tempat parkiran ini. Ini rumah sakit di mana anak saya dilahirkan ya. Saya masuk ke mobil dulu ya. Jadi di ujung yang tadi ada sebuah apartemen untuk orang-orang mengunjungi pasien-pasien dari mungkin yang dari luar kota supaya mereka bisa tinggal di situ ya. Ya, hari ini saya sharing mengenai tema lahir baru, yaitu awal dari pemuritan, karena saya bersama Pak David dan juga teman-teman yang lain sedang membuat video berseri ya. Kita tahu cerita yang sudah sangat terkenal, yaitu seorang rabi Yahudi bernama Nikodemus atau guru ya, datang kepada Tuhan Yesus ya, dan bertanya mengenai lahir baru. Ayatnya tadi ada kita baca di Yohanes 3 ayat 3. Yesus, saya bacakan ya. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ya, terus lanjut lagi, kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jadi Nikodemus merasa bingung ya. Tapi Tuhan Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Ya, jadi terima kasih tadi untuk para lektor yang sudah membacakan ayat-ayatnya ya. Jadi ya seperti anak saya dan kita semua ya, di rumah sakit dimana tadi saya tunjukkan itu ya, itu dikandung ya 9 bulan 10 hari ya, dan kemudian kita dilahirkan di dalam bumi ini ya, dalam tanda petik dalam kerajaan masing-masing ya. Ada yang di Indonesia, ada yang di Australia, dan yang lainnya ya. Tapi yang pasti kita semua dilahirkan atas dasar nafsu seorang ayah dan ibu. Nafsu bukan selalu mempunyai kata konotasi negatif ya, baik itu cinta maupun hanya sebuah hasrat, tapi dalam bahasa rohaninya kita itu dilahirkan di dalam kedagingan. Jadi di dalam daging kita lahir dalam kerajaan dunia ini ya. Namun tadi seperti ayat yang dibaca, di dalam roh kita bisa dilahirkan kembali untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Bagaimana caranya? Tadi sudah dibaca ya dalam Yeskiel 36 dan juga Yohanes 3, bahwa selain keputusan kita untuk dibaptis yang melambangkan pengabdian kita kepada Sang Guru Yesus dan juga sebagai Tuhan dan majikan ya, bahwa Allah akan memberikan kita hati yang baru, roh Allah yang diam di dalam hidup kita. Setelah saya dilahirkan, semasa saya kecil, mama saya bilang saya sangat susah sekali makannya. Setiap kali makan, minum, selalu muntah. Makanya mama saya harus siapkan makanan lagi agar saya bertumbuh ya. Setelah tumbuh remaja, saya diberi makan dan disuruh olahraga ya. Tapi karena keputusan saya, kemalasan saya, ketidakdisiplinan saya
Ya, akhirnya saya milih untuk main-main, saya pilih untuk baca buku, saya pilih untuk tidur-tiduran, yang akhirnya berdampak pada pertumbuhan saya dan bentuk perut saya ini yang bulat ya. Jadi demikian ketika kita juga mengenai lahir baru ya, karena kasih karunia Allah ada cinta yang membara di dalam hati kita itu ya, sehingga kita itu menjadi penasaran dan akhirnya minta dibaptis ya, dan memilih Yesus sebagai Tuhan dan majikan kita. Nah, perjalanan hidup kita tidak berhenti di situ aja ya. Kita harus memilih apakah kita cuma makan atau kita juga harus latihan. Ya, kita bisa jadi pengikut Kristus yang gendut, tambun, atau menjadi yang sehat, menghasilkan buah lebat. Untuk itu, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk dilahirkan di dalam roh, yang kemudian oleh Rasul Paulus dijelaskan dalam Galatia 5, yaitu hidup dalam roh. Ya, ketika membaca firman, kita belajar untuk melakukan mengasihi sesama, mengampuni musuh-musuh kita, memberi makan untuk orang yang kurang beruntung dibanding kita, dan juga hidup dalam kekudusan ya. Ketika kita melakukan semua ini, maka kita penuh terus dengan cintanya Tuhan Yesus. Maka kita akan bertumbuh dewasa dan berbuah. Nah, itulah hasil dari lahir baru. Seperti benih ditanam mati dan tumbuh menghasilkan buah. Jadi lahir baru tidak berhenti di baptisan air dan pergi ke gereja setiap minggu, atau ikut acara embun pagi atau acara rohani lainnya setiap hari. Tetapi kita harus membagikan cinta kita untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, Tuhan Yesus berkata kita harus lahir dari air dan dari roh. Oke, demikian saya akhiri renungan singkat ini. Silakan diskusi dilanjutkan di acara Good Day. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Ini saya coba kelilingkan lokasi di mana rumah sakit dan juga shopping mall yang ada di dekat rumah saya ya, di mana tadi saya membuat rekamannya ya. Dan berkenan di hadapanmu, mataku terarah padamu. Ini rumah sakit, jembatan yang baru, extensionnya. Itu yang di bawah itu rumah sakit lamanya, di mana anak saya Ethan yang ketiga lahir ya, karena sebelumnya kedua cicit-cicitnya lahir di rumah sakit yang lain, di wilayah lain. Terus yang hijau ini, bangunan hijau tinggi ini, bangunan yang baru. Saya sempat bekerja di situ sementara waktu sekitar 3 bulan. Ku mau hadirkan cintamu di dalam hidupku. Engkau Yehova Shammah atas keluargaku. Ku mau hadirkan cintamu di sekelilingku. Engkau Yehova Shammah atas kota dan negaraku. Selidiki hatiku ya Tuhan, biarlah murni dan berkenan di hadapan. Ini di depan ini sekarang ada pasar seperti Giant, pasar grocery besar. Nah, ini sekarang saya putar balik, jadi rumah sakitnya ada di sebelah kiri. Kerajaanmu,
hatiku ya Tuhan. Biarlah murni dan berkenan di hadapan-Mu. Nah, itu ada tulisan Northern Hospital. Kehendak dan rencanaku sejalur dengan kerajaan-Mu. Ku mau hadirkan cinta-Mu di dalam hidupku. Engkau Yehova Shammah atas keluargaku. Ku mau hadirkan cinta-Mu di sekelilingku. Engkau Yehova Shammah atas kota dan negaraku. Ku mau hadirkan cinta-Mu di dalam hidupku. Engkau Yehova Shammah atas keluargaku. Ku mau hadirkan cinta-Mu di sekelilingku. Engkau Yehova Shammah atas kota dan negara.